Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anakku semua, anak-anak kelas 12. Semoga semua selalu diberikan kesehatan dan meskipun pembelajarannya masih online, tidak mengurangi semangat kalian ya untuk terus menimba ilmu, untuk terus belajar dan belajar. Oke. Nah, pada hari ini materi akidah yaitu tentang iman kepada hari akhir. Mari bersama-sama kita simak ya, apa sih iman kepada hari akhir? Hari akhir yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa hari kiamat pasti akan datang. Hari akhir yaitu berakhirnya seluruh kehidupan yang ada di muka bumi ini dan seluruh umat manusia akan kembali dibangkitkan dari alam kubur untuk menerima pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai hakim yang maha adil. Hari akhir ini juga dijelaskan dalam surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5 yang artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang berterbaran dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Adakah yang tahu di antara kalian kapan terjadinya hari kiamat? Nah, dalam surat Al-A'raf ayat 187 yang artinya mereka menanyakan kepada Muhammad tentang kiamat. Kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Jadi, kita tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat, apakah besok, apakah nanti, ataupun tahun depan. Yang tahu kapan terjadinya kiamat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu hari kiamat menurut pengetahuan. Para sarjana astronom yang dipelopori oleh Van Vingen berpendapat bahwa alam semesta ini akan meledak akibat pengembangan alam semesta yang terus-menerus tanpa batas. Diibaratkan seperti balon karet yang diberi titik hitam sebagai tanda taburan bintang. Kemudian balon tersebut ditiup secara terus-menerus tanpa memperhatikan kemampuan daya kembangnya. Maka balon tersebut akan mengembang sehingga titik hitam satu dengan yang lainnya akan saling menjauh. Jika balon tersebut ditiup, akhirnya akan meledak. Begitu pula dengan alam semesta ini yang sejak awal terus-menerus berkembang hingga letak planet yang satu dengan yang lain semakin menjauh. Hal ini mengakibatkan gaya gravitasi masing-masing planet akan melemah. Dan melemahnya gravitasi itulah mengakibatkan kacaunya peredaran planet pada galaksinya. Selanjutnya yaitu hari kiamat menurut Al-Quran dan hadis. Nah, hari kiamat menurut Al-Quran dan hadis ini dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro ini merupakan kiamat kecil yang setiap saat manusia dapat melihat dan merasakannya. Contohnya, gempa bumi, kematian, gunung meletus, banjir, dan lain sebagainya. Adapun kiamat kubro. Nah, kiamat kubro ini disebut juga dengan kiamat besar, yaitu peristiwa hancurnya seluruh alam semesta ini dan berakhirnya seluruh aktivitas semua makhluk di jagat ini. Maka saat itulah berakhirnya kehidupan yang ada di muka bumi. Adapun tanda-tanda kiamat sugro. Yang pertama ada hamba sahaya perempuan melahirkan tuannya. Kedua, ilmu agama dianggap tidak penting. Ketiga, perzinaan, minuman keras, fitnah, pembunuhan merajalela di mana-mana. Keempat, jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki. Kelima, banyak terjadi gempa bumi, musibah, dan bencana-bencana lainnya. Keenam, lahirnya Dajjal atau tukang dusta yang mengaku dirinya utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun tanda-tanda kiamat kubro, yang pertama matahari terbit dari barat atau terbit pada tempat tenggelamnya. Kedua, rusaknya Ka'bah dengan sendirinya. Ketiga, seluruh manusia menjadi kafir dan lenyapnya Al-Quran.
Keempat, berkuasanya bangsa Ya'juj dan Ma'juj di muka bumi ini yang akan membuat kerusakan di permukaan bumi ini. Kelima, munculnya Dajjal. Keenam, turunnya Nabi Isa alaihi salam di permukaan bumi ini yang akan menjadi saksi akan kebenaran agama Islam. Ketujuh, dukhan atau asap yang akan keluar dan mengakibatkan penyakit. Selanjutnya yaitu fase-fase kehidupan akhirat. Nah, fase-fase kehidupan akhirat ini ada beberapa fase. Nah, fase pertama Yaumul Ba'ts atau hari bangkit, di mana setelah malaikat Israfil meniupkan sangkakala kedua kalinya yang merupakan tanda hari berbangkit semua manusia dibangkitkan dari alam kuburnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taghabun ayat 7. Kedua yaitu Yaumul Mahsyar, saat dikumpulkan di Mahsyar, di mana semua manusia setelah dibangkitkan dari alam kubur akan dikumpulkan di sebuah tempat yang bernama Mahsyar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 22. Selanjutnya yaitu ada Yaumul Hisab atau hari perhitung amal, disebut juga dengan Yaumul Mizan atau saat penimbangan amal. Nah, Yaumul Hisab ini manusia akan menerima buku catatan amal perbuatan masing-masing, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mu'min ayat 17. Selanjutnya Yaumul Jaza, yaitu hari pembalasan, atau disebut juga dengan Yaumul Fasal, hari penetapan. Setelah penimbangan dan melalui asyirat, maka setiap orang akan merasakan pembalasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qari'ah ayat 6-9. Hikmah beriman kepada hari akhir. Nah, anak-anak semua, hikmah beriman kepada hari akhir ini yang pertama, menyadari semua makhluk akan rusak dan akan ada kehidupan yang abadi di akhirat. Kedua, menyadari bahwa seluruh kehidupan manusia, baik ataupun buruk, akan menerima balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga, meningkatkan sikap disiplin dalam beribadah kepadanya dan menjauhi segala larangannya. Keempat, memberikan ketenangan dan ketentraman dengan kepasrahan dan kesabaran, serta keyakinan bahwa kebaikan dibalas dengan kenikmatan dan kejahatan akan dibalas dengan azab. Kelima, mengendalikan diri agar tidak mudah terpengaruh dengan keindahan dunia dan lebih mengutamakan kepentingan akhirat. Semoga penjelasan materi tentang iman kepada hari akhir dapat bermanfaat untuk kalian, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.